Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera bagi seluruh jemaat dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Pondok Makmur. Bila ada, dimohon untuk berdiri. Tidak ada. Mari kita simak warta pembuka pagi ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah umum hari ini. Mari kita persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Sebelum memulai kebaktian, jemaat dimohon untuk memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Mematikan atau mengaktifkan mode silent handphone selama kebaktian berlangsung. 2. Menjaga ketenangan selama kebaktian berlangsung. 3. Bantu kami menjaga kebersihan gereja. Buanglah sampah pada tempatnya, dan jangan meninggalkan sampah di kantung kursi jemaat. Kebaktian umum Minggu, 25 Januari 2026, akan dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian. Kebaktian 1, pukul 7 pagi, dilaksanakan secara on-site di Gedung Ibadah Utama GKI Pondok Makmur. Kebaktian kedua, pukul 9 pagi, dilaksanakan secara on-site di Gedung Ibadah Utama GKI Pondok Makmur, dan disiarkan langsung di kanal YouTube GKI Pondok Makmur. Kedua kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Luther Talim Samara dari GKI Zainal Zahse. Selamat beribadah. Jemaat diberikan kesempatan untuk saat teduh. Umat Tuhan, kuasa Allah yang kekal senantiasa membimbing kita dan menaungi kita dalam kehidupan setiap hari. Marilah kita nyatakan ketaatan kita dalam ungkapan syukur atas kuasa-Nya. Dengan bangkit berdiri, kita puji nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, berbahagialah kita di saat kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Ia hadir untuk menyapa yang paling tersisihkan dari antara manusia dan yang memberikan harapan pada kita yang tidak berani untuk berharap. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita memberi
memberikan terang yang besar di antara pergumulan umatnya, yang terkadang diselimuti rasa ketakutan. Saat ini kita diminta, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita? Marilah kita menilik hati kita dan memohon pengampunan jika kita belum seturut dengan kehendak-Nya. Umat Tuhan diberikan kesempatan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami masih belum dengan sesungguh hati mengandalkan Engkau, dan kami masih sering mengandalkan kemampuan kami sendiri. Ajar kami untuk dapat menjadikan Engkau sebagai terang bagi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberikan. Dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagi
temani kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan telah memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Mari sambut terang yang besar melalui firman-Nya. Mari datang menyambut panggilannya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus memasuki pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa untuk anugerah pengampunan dosa dalam pengorbanan Kristus. Dan saat ini Roh Kudus, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami, sehingga kami senantiasa memiliki terang Kristus dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Hamba Tuhan sebagai terang di antara segala bangsa. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikian sabda Tuhan. Siapakah ku kan
terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar? Satu hal ku minta dari Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di dalam rumah Tuhan di sepanjang umur hidupku. Sungguh itu kerinduanku, tinggal diam dalam rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan-Nya dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar? Karena pada waktu bahaya Ia melindungiku di pondok-Nya, disembunyikanku di kemah-Nya. Dia angkat ke gunung batu, kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Ku memberi korban dalam kemah-Nya, sambil menyanyi bersorak. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar? Tuhan, dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Ku. Maka ku cari wajah Tuhan, jangan menolakku dengan murka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar? Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 18. Perpecahan dalam jemaat. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu,
tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian penginjil Matius pasal 4 mulai dari ayat 12 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana, Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom jemaat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah, saya hendak menyampaikan salam hangat dari jemaat GKI Jainal Sakse Kota Sukabumi yang saya layani kepada segenap jemaat GKI Pondok Makmur yang hadir pada kebaktian pukul 9 ini. Kiranya salam hangat ini boleh diterima segenap jemaat. Baik, nanti saya sampaikan salam hangatnya kembali. Ya, puji Tuhan kita dipertemukan kembali karena menurut catatan saya terakhir saya melayani ibadah di sini itu sekitar bulan 4 tahun 2017. Kalau nggak salah waktu itu masih sudah jemaat dewasa ya. Ini kan didewasakan 2014. Ya, betul. Apa ada yang masih ingat 2017 yang lalu? Saya sendiri juga lupa. Iya, saya juga kaget waktu buka My Dokumen. Oh, udah pernah toh 2017. Iya. Baik. Nanti perkenalan kita lanjutkan. Baik, tema kita terang di tengah bayang-bayang. Ya, apakah bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Ya, terang di tengah bayang-bayang. Saudara-saudara, ada ungkapan bahwa kehidupan manusia senantiasa ada dalam bayang-bayang. Ungkapan ini memang benar karena pengaruhnya sungguh nyata. Baik itu pengaruh buruk maupun pengaruh yang baik. Contoh, tokoh-tokoh dalam Alkitab bahwa hidup dalam bayang-bayang itu memang dapat membawa kerugian, bahkan berakibat fatal. Misalkan ya, yang pertama itu ya, bisa next. Ya, kisah Yusuf dan kakak-kakaknya. Jadi kakak-kakak Yusuf merasa ada dalam bayang-bayang persaingan kasih sayang dengan Yusuf sendiri. Saat kakak-kakaknya melihat bahwa ayahandanya Yakub tampaknya lebih sayang kepada Yusuf. Bayang-bayang itu kemudian membuat mereka menganiaya dan menjual Yusuf. Lalu kita lihat yang kedua, Raja Saul dan Daud. Daud ini menantu dari Raja Saul. Raja Saul merasa ada dalam bayang-bayang persaingan kemenangan, persaingan kejayaan dengan menantunya sendiri, Daud. Dan ini tentu saja menyangkut harkat, martabat, dan statusnya sebagai raja. Itu terjadi saat Raja Saul mendengar bagaimana rakyat Israel lebih mengagung-agungkan kemenangan Daud menantunya daripada kemenangan yang diraih oleh Raja Saul sendiri. Maka dalam bayang-bayang itulah Raja Saul kemudian memutuskan mengejar Daud menantunya untuk dibunuh. Contoh yang ketiga adalah bagaimana Raja Herodes dan orang Majus. Raja Herodes merasa ada dalam bayang-bayang hancurnya kekuasaannya saat mendengar dari orang Majus bahwa Sang Mesias, Raja besar, telah lahir di Bethlehem. Mereka telah melihat bintangnya yang bersinar terang di angkasa. Herodes takut sang bayi itu akan menggulingkannya sebagai raja Israel. Bayang-bayang itu kemudian mendorong dia untuk mengambil keputusan membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Dan bayang-bayang yang paling berat adalah bayang-bayang akan kematian dan kebinasaan kekal. Ya,
Inilah bayang-bayang yang selalu menghantui manusia sepanjang zaman. Bayang-bayang akan kematian dan ujung-ujungnya kebinasaan kekal. Sebenarnya saudara, setiap saat maut dapat menghampiri kita tanpa kita duga dalam setiap kegiatan kita. Kita berangkat kerja dengan kendaraan, mengalami kecelakaan, apakah itu dengan angkot, dengan kendaraan pribadi, dengan kereta api, dengan pesawat, bisa terjadi. Ibu rumah tangga yang masak, tabung gas bocor, meledak, maut bisa datang. Anak kita yang di sekolah bercanda dengan temannya, dorong-dorongan, jatuh, maut bisa datang. Dalam seluruh kehidupan kita, bahkan kita lagi tidur pun, apakah banjir bandang, apakah gempa bumi, maut selalu membayang-bayangi kehidupan kita. Dan yang lebih menakutkan lagi, bayang-bayang kebinasaan kekal. Karena kita menyadari kita ini manusia berdosa. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kebinasaan kekal. Itulah yang selalu membayangi kehidupan kita. Jadi selama hidupnya manusia akan selalu terjebak saat mengejar bayang-bayang. Bayang-bayang kesenangan duniawi yang semu. Sehingga lupa pada tujuan hidup yang lebih besar. Apa tujuan hidup kita yang lebih besar? Yaitu bagaimana hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagaimana kita memperoleh anugerah hidup yang kekal. Itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Namun karena kita selalu terjebak mengejar bayang-bayang kesenangan duniawi yang semu, akhirnya tujuan hidup yang besar ini, yang mulia ini banyak diabaikan. Namun syukur pada Allah. Bayang-bayang yang menakutkan itu telah dikalahkan oleh terang Kristus. Nah, pertanyaannya, terang Kristus yang bagaimanakah yang mengalahkan bayang-bayang itu? Yang pertama, terang Kristus yang pertama adalah terang Kristus yang mengalahkan kegelapan karena berisi kabar baik, kabar keselamatan bagi dunia yang gelap. Dan itu ada dalam bacaan pertama tadi, kitab Nabi Yesaya, dan bacaan Injil Matius 4 ayat 16. Gelap, kegelapan. Gelap sering menimbulkan rasa takut. Berada dalam kegelapan membuat kita merasa tidak aman, tidak nyaman, dan gentar. Kegelapan juga cenderung menimbulkan kecurigaan, prasangka buruk, perasaan terancam, dan ketidakpastian. Karena semuanya gelap. Karena itu tidak heran manusia yang dalam gelap merasa tidak berdaya, tidak tenang. Nah, dalam situasi seperti itulah yang manusia sungguh-sungguh perlukan ialah adanya cahaya terang. Inilah dambaan semua manusia. Nah, munculnya sang terang ini merupakan penggenapan janji nubuat dalam kitab Nabi Yesaya tadi, bacaan pertama, yaitu tentang datangnya sang terang besar. Besar. Jadi bukan terang kecil, bukan terang sedang, tapi terang yang besar yang membawa pembebasan dari kegelapan dunia. Awal karya Yesus membawa terang itu dia sampaikan di Galilea. Saat itu dia memberitakan
kerajaan Allah. Dan dia memberitahukan, akulah terang. Akulah terang yang membawa kegelapan. Yesus datang untuk menjadi terang karena banyak orang terjebak dalam kegelapan dosa, dalam ketidaktahuan dan ketidakpedulian. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia. Nah, isi kabar keselamatan itu adalah anugerah tindakan Allah. Anugerah. Jadi ini bukan karena perbuatan baik, amal ibadah kita. Ya, bukan. Ini adalah anugerah tindakan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Dan harganya sangat mahal, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal di kayu salib. Nah, untuk itulah, karena terang sudah datang membawa kabar keselamatan, sehingga kita yang hidup dalam kegelapan sekarang melihat terang yang besar. Untuk itulah yang kedua, terang Kristus memanggil kita untuk segera bertobat. Kenapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan kerajaan surga sudah di ambang pintu, sudah begitu dekat. Jangan pernah menundanya, apalagi mengabaikannya. Kita sudah sering mendengar apa itu bertobat. Saya mau mengingatkan kembali, tindakan bertobat berarti kita berpaling dari dosa. Dosa yang selama ini menjerat, dosa yang selama ini membuat kita merasa nikmat, merasa bahagia, padahal dosa itu membawa kita pada kebinasaan kekal. Nah, kita berpaling dari dosa itu, dan dengan tulus hati kita berbalik kepada Tuhan. Dan itu berarti adalah perubahan hidup. Perubahan hidup di sini menyeluruh, menyangkut hati, pikiran, jiwa, sikap kita. Dan perubahan ini juga harusnya nampak, harusnya membedakan kita sebagai pengikut terang, pengikut Kristus dengan orang-orang lain. Harusnya beda. Ada dampak perubahan positif sejak kita mengenal Kristus, sejak kita mengikut Kristus. Perubahannya apa? Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Dari hidup dalam kegelapan menjadi hidup sebagai anak-anak terang. Ini perubahan yang sungguh nyata. Dan perubahan ini hanya bisa terjadi kalau kita mau menerima terang Kristus, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Kristus terang itu. Maka yang ketiga, terang Kristus itu menggerakkan kita untuk ikut mengabarkan Injil. Dalam Matius 4 ayat 19 ya, di situ Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk kemudian menjadi muridnya. 12 orang ini dibekali dengan pelajaran-pelajaran iman. Tujuannya Tuhan Yesus mau mengubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. 12 orang muridnya ini semuanya orang-orang sederhana. 4 orang nelayan, 2 orang pemungut cukai, 2 orang pejuang kemerdekaan, termasuk Yudas Iskariot yang kemudian nanti berkhianat. Dia sebenarnya bagian dari kelompok pejuang kemerdekaan yang ingin membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Dan 4 orang lain
juga orang-orang biasa. Murid-murid Tuhan Yesus ini tidak ada yang dari ahli Taurat, tidak ada imam-imam, tidak ada orang Farisi. Mereka semua bukan orang terpandang, mereka semua orang sederhana. Namun mereka diberi tugas untuk memberitakan Injil dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan Allah sendiri. Artinya mereka memberitakan Injil bukan mengandalkan kepintaran. Mereka bukan ahli Taurat, mereka bukan imam, mereka bukan orang-orang Farisi. Mereka tidak mengandalkan kepintaran, tidak mengandalkan keahlian, tidak mengandalkan uang, kekuasaan, tidak mengandalkan manusia, tetapi mereka hanya mengandalkan kekuatan Allah. Itulah yang kita dengar tadi dalam bacaan kedua. Surat 1 Korintus. 1 Korintus 1 ayat 18b. Dikatakan, Rasul Paulus mengatakan begini. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Nah, para murid yang memberitakan Injil dengan kekuatan Allah itu membuat mereka tidak takut bahkan terhadap maut sekalipun. Mereka disiksa, dilempari batu, salib terbalik, dipotong lehernya seperti yang dialami Rasul Paulus. Mereka enggak takut. Kenapa? Karena mereka memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Dengan kekuatan Allah ini juga, Injil yang tadinya diimani hanya oleh 12 orang murid berkembang. Diimani 120 orang berkembang. Diimani 120.000 orang berkembang. Diimani 12 juta orang berkembang. Diimani 1,2 miliar orang. Dan sekarang ini diimani oleh 2,6 miliar orang. Itu kalau bukan kekuatan Allah, bagaimana bisa 12 orang, mulai dari 12 orang menjadi sekarang 2,6 miliar. Tidak mungkin kalau bukan kekuatan Allah. Dengan kekuatan Allah ini juga, Injil yang tadinya diimani hanya oleh orang-orang Yahudi meluas ke orang Samaria, ke orang Yunani, ke orang Afrika, Eropa, Asia, bahkan ke seluruh dunia. Dengan kekuatan Allah ini juga, Injil yang tadinya diimani orang-orang yang sederhana, kini mulai dari raja hingga pemulung mengimani Yesus. Mulai dari orang yang tinggal di istana sampai orang yang tinggal di emperan toko, di bawah kolong jembatan, semua mengimani Yesus. Itu karena kekuatan Allah. Dan itu karena terang Kristus yang memanggil mereka, juga memanggil kita untuk ikut mengabarkan Injil. Maka yang terakhir, terang Kristus menyatukan berbagai talenta dan karunia dalam jemaat, agar jemaat Kristen terhindar dari perpecahan. Itu yang mau ditekankan dalam bacaan yang kedua. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Saudara-saudara, dari sejak awal munculnya jemaat Kristen di abad-abad pertama Masehi sampai abad ke-21 ini, jemaat Tuhan akan selalu ada dalam bayang-bayang perpecahan. Ya, jika gereja mengalami perpecahan, itu tanda nyata bahwa gereja
masih ada dalam kegelapan. Karena itu kita jangan pernah mengabaikan hal ini. Jemaat Kristen di kota Korintus pernah mengabaikan hal ini. Sebagaimana yang kita baca dalam bacaan kedua tadi. Jemaat Korintus itu kaya dalam segala hal. Kaya materi. Karena kota Korintus dekat dengan pelabuhan. Jemaatnya banyak duit. Kaya dalam berbagai karunia. Mau apa? Karunia bahasa roh. Ada. Karunia mujizat. Ada. Karunia bernubuat. Ada. Karunia menafsirkan bahasa roh. Ada. Kaya mereka dalam berbagai karunia. Kaya dalam berbagai talenta. Tapi mereka lupa bahwa itu semua bukan jaminan jemaat kebal terhadap perpecahan. Tidak ada jaminan. Jemaat Korintus dilanda perpecahan karena ada pementingan diri sendiri dan kesombongan rohani. Yang bisa berbahasa roh merasa dirinya lebih tinggi. Yang bisa melakukan mujizat, yang bisa bernubuat, yang bisa menafsirkan bahasa roh, merasa punya karunia yang hebat, imannya kuat, kesombongan rohani, pementingan diri. Itu yang terjadi. Itu tanda jemaat Korintus masih ada dalam kegelapan. Nah, ini yang harus kita sadari sejak awal. Cara mengatasinya cuma satu. Bagaimana supaya jemaat Kristen dimanapun dapat terhindar dari perpecahan? Tidak lain melakukan dengan setia nilai-nilai kebenaran Kristus, kepatuhan, kesetiaan, kebajikan, dan menyingkirkan egoisme. Ini yang bahaya. Ketika dalam jemaat ada yang merasa diri lebih hebat, lebih senior, lebih kaya, lebih punya peran yang penting sehingga minta didahulukan. Ini egoisme. Ini kalau dibiarkan bisa terjadi perpecahan. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau mengatakan kepada dunia bahwa terang Kristus hadir di tengah jemaat kita, maka hiduplah dalam persatuan. Hiduplah dalam berbagai karunia di mana kita mampu bekerja sama. Kita sebarkan Injil, kita nyatakan kepada dunia bahwa terang Kristus hadir dalam jemaat kami, hadir dalam hati setiap orang-orang percaya. Amin. Kita bersaat hening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing dari kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Roh Kudus-Mu telah berfirman bagi kami. Dan terima kasih untuk terang Kristus senantiasa Engkau anugerahkan untuk mengubah kehidupan kami. Dan kami bersaksi di tengah dunia ini. Bapa dalam sorga, berkatilah jemaat kami GKI Pondok Makmur, agar kehadiran kami di tengah masyarakat, kami menyatakan damai sejahtera Kristus, kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mampukan jemaat kami untuk terus bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kiranya Tuhan memanggil kami semua untuk mempersembahkan seluruh hidup kami bagi pelayanan di tengah jemaat kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan, Ibu Wiwi Winarsi, Saudara Yosef Gautama, Ibu Frida Marlise Siswati, Ibu Sri Lestari, Ibu Nio Beng Hua, Ibu Marslan Lumban Tobing, Bapak John Albert Patti, Bapak Danida Tadigan, Ibu Lani Wati. Engkau tahu ya Tuhan bagaimana perjuangan mereka, kedisiplinan mereka, Tuhan sempurnakan untuk pemulihannya. Jemaat kami yang berulang tahun, sekitar seminggu ini, Kristenson Purba, Zevanya Claudius Pangemanan, Edzar Kalandra Wisanggeni, Felix Fernandes Nikodemus Salasa, Elang Gali Prasetyo, Janeta Cahya Imanaya. Tuhan tambahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan iman, pergumulan hidup berkeluarga, dalam ekonomi dan pekerjaan. Tuhan tolonglah. Tuhan yang selalu memberi kekuatan dan jalan untuk dapat menjalani pergumulan itu dan keluar sebagai pemenang. Tolong Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin dari pusat hingga ke daerah. Tuhan tolong supaya mereka dalam memimpin negeri ini, mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dijauhkan dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, tambahkan perhatian mereka kepada masyarakat, rakyat kami yang menderita, terutama korban bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, tanah longsor di Bandung Barat, dan di berbagai wilayah lainnya, terutama di musim penghujan ini. Oh Tuhan, tolonglah pemerintah kami untuk segera melakukan berbagai upaya menolong dan melakukan perbaikan di daerah bencana. Dan tolong juga pemerintah kami untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama. Kami juga mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus untuk perdamaian dunia. Kiranya para pemimpin bangsa-bangsa yang senang bertikai, senang berperang, mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hati mereka diubah untuk mau berdamai satu dengan yang lain. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa, pekerjaan, usaha, masa depan anak-anak kami, pendidikan di sekolah, di ruang kuliah, anak-anak kami yang sudah lulus mencari pekerjaan, atau anak-anak kami yang sedang mencari menekuni pekerjaannya dan juga jodohnya. Tuhan tolonglah.
Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang terkasih, kini tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat 12 berkata demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja BCA 713-132-7777 atas nama GKI Pondok Makmur. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan ragaku hanya dalam buku teduh hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan.
Yesus namamu kiranya dalam hatiku tergerak, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu dan berkati umat-Mu yang mengelola persembahan ini. Mampukanlah juga kami Tuhan untuk mempersembahkan diri kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, nyatakanlah terang kasih Allah dalam kehidupanmu, karena Allah adalah terang dunia yang menjadi sahabat dalam gelap dan menghangatkan hati setiap orang. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarmu terus menderang, hangatkan hati tiap orang. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarmu terus menderang, hangatkan hati tiap orang. Kristuslah sumber terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang penat. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarmu terus menderang, hangatkan hati tiap orang. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarmu terus menderang, hangatkan hati tiap orang. Hangatkan hati tiap orang. Saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam kasih dan damai sejahtera bagi seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Berikut adalah warta pelayanan GKI Pondok Makmur untuk minggu mendatang. Kebaktian umum minggu 1 Februari 2026 akan dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian. Kebaktian 1, pukul 7 pagi, dilaksanakan secara onsite di Gedung Ibadah Utama GKI Pondok Makmur. Kebaktian kedua, pukul 9 pagi, dilaksanakan secara onsite di Gedung Ibadah Utama GKI Pondok Makmur dan disiarkan langsung di kanal YouTube GKI Pondok Makmur. Kedua kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Stefani Sohilait. Paguyuban Pelayanan Kedukaan PPK Arimatea. Arimatea adalah badan pelayanan kedukaan berupa Pokja yang dimiliki oleh GKI Pondok Makmur. Arimatea menjadi bagian pelayanan untuk membantu serta menghibur jemaat yang sedang mengalami kedukaan. Kendati duka yang datang tidak pernah kita duga, maka pengurus mengajak seluruh anggota jemaat untuk menjadi bagian dari anggota PPK Arimatea. Dengan menjadi anggota Arimatea, kita menyadari bahwa mempersiapkan kedukaan sejak dini adalah bagian kita, agar dalam kedukaan yang kelak datang, kita dan keluarga telah siap. Bagi anggota jemaat yang belum bergabung, silakan dapat mendaftarkan diri dan keluarga dengan menghubungi pengurus Arimatea, yaitu Ibu Murianti dengan nomor handphone 0851 5657 5527 dan Ibu Titin Sartini dengan nomor handphone 0823 1046 9531. Tuhan memberkati kita semua. Apabila jemaat membutuhkan layanan gerejawi seperti konseling atau kunjungan pastoral, silakan segera menghubungi majelis jemaat atau sekretariat gereja seusai kebaktian. Kami siap melayani dengan penuh sukacita. Warta selengkapnya dan pengumuman jemaat dapat diakses melalui e-warta GKI Pondok Makmur, website resmi kami di www.gkipomak.com atau melalui Instagram resmi gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera.